ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Iya, Bandingan siapa? Enggak, saya tanya, antum mau ikut Al-Quran atau mau ikut siapa gitu? Gini kan saya sudah sebutkan tadi, adat kita dalam berselisih itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan itu. Kalau memang anggaplah ini semua tadi kita tolak. Anggaplah ini semua tadi kita tolak. Mantap. Misal, apakah Anda kemudian berani mengatakan, oh, ya ulama yang kita sebut tadi, beliau semua salah berjamaah? Itu cacat logika, Ustaz. Sekarang di sini saya dapatin gap menarik, di mana ya menurut saya ya, dengan ini wallah, ini kejadian yang terjadi bahwa beliau itu selalu bawa pendapat ulama. Berarti mengidentifikasikan bahwa di sini beliau bukan nolak ulama. Enggak. Bukan Beliau tuh nolak Ahmad bin Hambal. Enggak ke sana. Coba ini proses identifikasi bisa benar bisa salah. Identifikasi Akimoto apa kira-kira? Mengcounter jawaban daripada Ustadz Dio atau Ustadz Tamrin ya. Cuman kan aku dapatin gap yang menarik di sini. Apa tuh? Gini, selama ini Ustadz Tamrin ataupun Ustadz Abu Zakaria, Kunianya. ya, beliau itu pertama sahabat kita. Oh iya jelas. Dan dengar kata-kata saya, wallahi demi Allah, beliau tempat kami kembali untuk menanyakan literasi keislaman. Setuju? Banget, sangat setuju. Beliau tuh salah satu Catat ilmunya, ingat, ini bukan reaksi permusuhan. Ini terjadi karena dua-duanya saya idola. Pertama, Ustadz Tamrin, sang idola literasi Div Nongki. Aduh. Oke, ini idola kami. Kita tuh sama Ustadz Tamrin ini satu meja, kita makan bareng, ngopi bareng, ketawa bareng, itu masya Allah itu beliau. Oke. Dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bersama Kirios Moto dan Daman Almantiki. Mantap teman-teman. Kita udah sering nih nonton debat lintas agama. Iya. Oten versus Oten. Iya. Udah pernah nonton? Sering banget. Sering. 1 Korintus 12:9 ya, yang mengatakan gini. Tidak punya Roh Kudus, tidak dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Masalahnya cuma tuh ada 3. Marsion bilang Yesus Tuhan nggak? Iya. Yesus Tuhan. Iya. Terus ada Wanes bilang Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Tritunggal? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Apa semuanya punya Roh Kudus? Semuanya mereka mengaku punya Roh Kudus semua sih. Bukan mengaku, dalilnya bilang ada. Iya ada. Ya, katanya Iya. tidak mampu mengaku Yesus Tuhan kecuali Punya oleh Roh Roh Kudus. Itu dalam dalil Korintus. Oke. Nah, sekarang dalam perdebatan mereka, cakar-cakaran nggak Roh Kudusnya? Saling baku hantam. Baku hantam, apalagi Marsion yang bilang Bapak di perjanjian lama itu karangan Musa. Iya. Bapak Iblis. di perjanjian lama itu Iblis. Mereka. Wanes dibilang kalian nyembah Sri 3 bolong ya. Iya. Nah, mereka nyembah segitiga bolong ya, bentuk kolor katanya. Iya. Kolor segi, bukan aku yang bilang ya, Wanes yang bilang. Nah, terus kalau Tritunggal bilang, meyakini Tuhan mati untuk mereka ya. Iya. Itulah perdebatan mereka nggak ada adem guys. Makanya kalau pendeta sama pendeta itu lagi duduk, itu nggak bisa. Karena apa? Beda paham dikit, barbar. Beda paham dikit langsung hancur-hancuran ya nggak gitu. Betul. Nah, Dan cakar-cakaran mereka. cuman hari ini ada hal yang sangat menarik untuk kita saksikan. Karena kita akan melihat ustadz-ustadz kita Saling beradu argumen. Nah, kita saling lihat ini. beradu argumentasi. Di sini kita akan melihat, wahai oteng teng tereng teng, biar kalian lihat kalau Islam dan Islam sedang berdebat, semuanya adem, semuanya saling berlapang dada. Setuju? Setuju banget. Oke, mari kita saksikan dulu videonya dan kita reaksi videonya bersama-sama. Let's go. Baik, oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Gak ada dalil yang seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dan kita mengetahui banyaknya para ulama-ulama di kala masa hidupnya mereka memberikan kebaikan dan memberikan sumbangsi kepada para umat yang kita ketahui asal kata barokah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng.
Ya, artinya ulama di masa hidup pun bisa memberikan barokah. Ya, apakah kita harus klarifikasi terlebih dahulu? Oh, apakah ini ulama fulan ini ada barokahnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan panduan secara umum yang dimana umat itu para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada kita semua yang kita ikut panduan para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya. Dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah adanya mengenai dalil jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Di mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam atau metodologi beliau dan metodologi para sahabatnya. Dan kita melihat berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Ajir berapa banyak para sahabat yang bertabaruk. Oke, Akimoto, sesuai penjelasan Ustadz Faris, lengkap juga, benar juga. Iya, Itu syariat dari Nabi. betul. Nabi bilang sunnahnya harus diikuti, sunnah para sahabat harus diikuti. Berarti sunnah para sahabat juga dalil. Iya dong. Jadi tadi kan Ustadz Faris juga menjelaskan bahwa ikuti metodologi dariku dan juga para sahabat. Artinya gini loh, sahabat itu atau Nabi itu bukan robot. Jadi nggak mungkin dia itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata sesuatu itu tanpa ada maksud. Maksudnya gimana tuh? Karena gini, Nabi itu bilang ikuti sunnahku dan sunnah sahabat kan, kan gitu. Karena apa? Beliau Rasulullah SAW itu faham sahabat ini dekat dengan saya. Jadi para sahabat ini tahu momen-momen saat Rasulullah SAW itu berkata. Jadi beliau tahu situasinya, tahu tempatnya. Misal aja kita ambil permisalan, misalnya Rasulullah SAW itu ngomong rumah itu besar. Kalau kita ngeliat secara teks kita nggak tahu. Tapi setiap kata itu pasti punya intonasi, man. Setiap kata itu punya intonasi. Iya. Tujuannya? Gini, bisa misal rumah itu besar itu apa? Itu suatu informasi, man. Tetapi ketika Rasulullah SAW bilang rumah itu besar, berarti apa? Bentuk penegasan. Kok bisa ada? Nangkap. Berarti setelah bantahan. Iya, karena ada bantahan, makanya ditegaskan rumah itu besar. Oh iya, benar-benar. Jadi ibaratnya satu teks yang datang dari masa dahulu yang kita sebut hadis ini nggak mungkin datar semua. Nggak mungkin, itu pasti punya intonasi. Punya intonasi. Iya. Jadi yang menyaksikan kejadian ini pastinya sahabat. Para sahabat. Dan sahabat setiap kejadian ini pasti menceritakan ke muridnya. Iya. Muridnya menceritakan ke muridnya lagi. Terus. Muridnya menceritakan ke muridnya lagi. Terus. Sehingga makanya di Islam itu wajibnya sanad, bener nggak? Jelas, tanpa sanad mereka akan bisa berkata semaunya. Jadi kayak kita bilang gini, boleh nggak orang hari ini menjelaskan Islam tanpa jalur sanad keilmuan? Waduh, hawa nafsu dong jatuhnya. Oh, berarti ini pelajaran buat kita teman-teman. Iya. Pelajaran buat kita bahwa memang pentingnya sanad karena tadi sesuai penjelasan Akimoto bahwa cuma mereka yang bisa lihat kejadiannya. Oh, jelas. Mereka paham. Cuma mereka yang tahu Nabi berintonasi apa saat menyampaikan hal tersebut. Betul. Jadi saya bilang, makanya di awal saya bilang bahwa ya perkataan para sahabat juga bisa jadi dalil, man, pasti saya bilang gitu kan. Tapi nampak luar biasa gak sih Rasulullah? Rasulullah bisa memprediksi hal ini. Artinya gini, kalau gua mati nih, jangan sampai kayak ajaran sebelumnya. Musa, Isa, tiba-tiba ada yang dituhankan. Iya. Tiba-tiba ada yang difitnahkan kejadiannya. Betul. Jadi Rasulullah mewartakan ini seakan-akanan bahwa ini pewarisku yang akan ngasih tahu kejadian yang sebenarnya. Karena beda pola intonasi aja, pasti beda maksud. Iya. Jadi ini ya. Iya, jadi kayak tadi saya bilang, kita lihat teks nih, rumah itu besar, ya udah flat aja, kita flat aja. Flat. Datar aja nggak tahu. Tapi para sahabat itu paham karena beliau tuh
ada di situasi di mana Nabi itu mengucapkan hal tersebut gitu. Jadi bisa rumah itu besar. Oh, ini maksudnya info, bisa. Bisa juga ini sebuah bentuk penegasan karena sebelumnya itu ada bantahan. Bisa. Sama juga kalau aku pelajari ilmu nahu ya. Di ilmu nahu itu ada namanya istifham ingkari. Istifham ingkari itu ibaratnya kalimat pertanyaan, padahal bukan pertanyaan, hanya untuk menegaskan dan nggak butuh jawaban. Itu yang aku pelajari. Contoh ya, aku bilang ke Akimoto. Misalnya aku bilang, apakah berhala itu punya kaki? Itu pertanyaan bukan? Bukan itu. Saya bilang gini, apakah berhala itu punya kaki? Oh, yang nada yang gitu ya. Nada yang begitu ya. Itu pertanyaan. Pertanyaan. Ya, itu di dalam Al-A'raf. Ketika Rasulullah mendatangi orang yang menyembah berhala. Rasulullah saat itu ngomong, apakah berhala itu punya kaki? Kalau salah intonasi gimana? Itu jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Jadi Seakan-akan bodoh Rasulullah nih. Butuh suatu jawaban penegasan seolah-olah dia tuh nggak apa sih gitu kan? Kayak ibaratnya gini. Apa jawaban Akimoto? Kalau aku tanya nih, apakah ini biru? Lu buta, bener gak? Ya iya, kasarnya gitu. Nah, kita praktek. Iya. Aku datang, ting. Akimoto, Ya. apakah ini biru? Lu kok punya mata? Itu. Kalau kita enggak tahu kejadian dan intonasi teks. Iya. Udah. Am lahum rijlun yamshuna bunyi ayatnya. Apakah kamu mengira itu berhala punya kaki sehingga dengan kakinya bisa berjalan kepadamu? Itu istifham ingkari ya, Kimoto. Arti istifham ingkari, pertanyaan yang nggak butuh jawaban, tujuannya hanya untuk menegaskan. Kita sehari-hari sering kan kayak gitu. Sering banget. Contoh nih, saya nyontek nih. Saya nyontek. Ketika saya nyontek, kira-kira Akimoto akan menegaskan dengan pertanyaannya seperti apa? Biasanya Akimoto nyontek. Apakah kamu mengira dengan menyontek kamu bisa jadi pintar? nomor satu lah gitu kan? Iya. Nah, itu apakah butuh jawaban? Enggak. Enggak butuh, tapi untuk menegaskan. Iya. Jadi intonasi teks itu penting. Lalu pertanyaan kepada kita, nih aku tanya nih ke Akimoto. Jadi kita ke Rasulullah udah bertahun-tahun lamanya itu, Akimoto udah tahun jauh banget dari zaman kita. Gimana cara kita tahu intonasi teks itu? Ya lewat penjelasan para sahabat lah. Penjelasan para sahabat. Iya. Yang sahabat itu, kenapa kita harus ikut ulama jadi? Kenapa nggak ke sahabat? Gini, dari ulama itu menukil para sahabat dong pendapatnya dong. Oh iya juga ya. Iya dong. Oh, kan, iya. kan sanad tadi kita. Iya, garis keturunan terus ada maksudnya. Jelas kan tadi kita ngomong sanad di awal. Oh, bisa kita artiin gini gak sih? Contoh kita hidup jadi sahabat Rasulullah. Iya. Kita khawatir ini anak beriman salah. Kita kasih tahu ke anak kita. Anak kita nanti ngasih tahu lagi ke anaknya. Terus. Berarti jalur sanad itu seperti itu ya? Oh, iya. Jadi ibaratnya anak nih. Ketika anak, dia punya anak. Agar sama seperti yang dia sembahkan dan apa yang dia pahami, pastinya dong ngapain? Ngasih tahu ke anaknya. Betul. Anaknya pasti ke anaknya. Terus. Anaknya pasti ke anaknya. Terus. Menjaga ajaran. Iya. Oh begitu juga kenapa kita harus ikut para ulama dan juga ikut para sahabat. Yang para sahabat itu pasti menitipkan ilmunya kepada generasi selanjutnya. Nah, iya karena kan di Quran juga dibilang kan apa? Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. La Tadi kan, ta'lamun seperti yang dibawa oleh Ustadz Faris tadi ya. Ustadz Faris. Iya. Jadi udah nangkep ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kenapa kita harus ikut para ulama? Ya perintahnya juga ada di Quran sih. Nabi tadi perintah. Nabi juga iya. Sunnatul. Allah perintah, Nabi perintah gimana? Oh berarti oke ya. Kesimpulannya Ustadz Faris dapat 100. Karena logik. Nih kalau logik dapat nilai 100 ini. Iya, setuju. Iya. Karena Rasulullah sangat luar biasa tahu di kemudian hari. Kalau tidak kalian ikut Khulafaur Rasyidin ataupun para ulama, kejadiannya apa Akimoto? Nebak. Maksud aku nebak di mana? Dan tebakannya itu belum tentu benar. Karena saya bisa menebak daman. Oh daman nih misal. Kan gini banyak nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang tuh tahu kan film-film drama Ciracam. Iya tahu kan. Ada CEO yang nyamar. Gini. Semua berawal dari Xiaomi. Iya. Biasanya itu ya. Iya. Semua berawal dari Xiaomi. Lalu Xiaomi makan kucing kan? Nah, biasanya. jadi kalau misalnya nebak-nebak, saya cuma ngelihat secara zahir. Orang ini gembel, susah nggak taunya CEO. Nggak taunya CEO.
Tahunya CEO. Nah itu yang bahaya. Jadi teman-teman sekalian patut curiga itu ada suami di rumah kan kerjaannya buru. Iya gitu. Itu Siapa tahu siapa tahu Iya. CEO itu tuh. Siapa tahu CEO. Cuma dia lagi nguji kamu, dia nggak jadi istri. Benar. Mungkin Nah. kalian yang udah melihat suami ngurusin burung ya Iya. kan tiap hari. Tenang-tenang aja, token dibunya tut. Tenang-tenang aja. Masih begitu. Mana tahu itu CEO. Jangan-jangan begitu. Atau enggak dablek emang. Kalau enggak sih ya dablek itu. Banyak sekarang selama ada Dracin itu banyak orang yang udah menanti kapan suaminya mengungkap. Udah 40 tahun dia tunggu. Suaminya belum mengungkap kalau dia adalah CEO. Enggak taunya memblaksak aja tuh. Taunya emang mager ya. Iya. Nah, oke, itu kesimpulannya teman-teman ya, bahwa kita harus mengikuti para ulama dan sangat logik dikatakan. Karena kalau kita langsung ke Rasulullah, mana Rasulullah ngomong ini, misalnya kita ngomong gitu kan, kan kita nggak tahu kejadiannya. Kejadiannya ngomongnya Rasulullah lagi intonasi tinggi, atau ngomong lagi dalam intonasi rendah, Iya. kan kita nggak tahu. Iya. Dan itu sangat logik kenapa Rasulullah menitipkan para ulama ya, gimana ya? Setuju. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ya, antara dengan kubur Nabi Muhammad SAW dan bertabaruk satu sama lainnya. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar, tetapi Imam Az-Zahabi menyatakan ini sebagai bentuk ketawaduan beliau, Sebagaimana juga Imam Ahmad pernah mengingkari ada orang yang berusaha bertabaruk kepada beliau, tetapi para a'immah dari kalangan Hanabilah pun juga mengatakan ini sebagai bentuk ketawaduan, bukan mengingkari akan adanya dan kebolehannya untuk bertabaruk. Oke, Ustadz Faris menjelaskan mengingkari seseorang bertabaruk dengannya. Mengingkari untuk tawadu. Maksudnya gimana? Mengingkari. Kalau mengingkari aja. Nggak boleh aja. Tawadu aja. Apa urusan? Masa lu nggak paham? Nggak Nggak paham. Sini pinjam tangan lu. terus? Sini ku cium. Maksudnya? Lu kenapa narik tangan lu? Ya, Kimo tuh lebih tua dari aku. Ngapain salam tangan aku? Nah itulah, secara umur memang gue lebih tua daripada lu ya. Lu jauh lebih muda dibanding gue. Tetapi secara pemahaman ilmu agama lu lebih tua dibanding gue. Paham nggak? Tunggu. Oh, dah. Nangkep. Paham nggak? Nangkep. Pengingkaran gua tadi karena ketawaduan gua, Akimoto lebih tua dari gua. Iya. Nangkep, tepuk tangan. Bagus. Nangkep. Thank you. Dan perlu untuk diketahui, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan oleh anak beliau Abdullah di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah ya. Beliau berkata sa'altuhu 'anir rajul ya, saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yugabbiluhu wa yaf'alu bil ghabr. Ya, dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik au nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah. Ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu Al-Alim Imam Ahmad bin Hanbal terhadap keputusan orang bertabaruk pada mimbar Rasulullah dengan mengelusnya. Niat tabaruk dia memang. Beliau bilang la ba'sa bidzalik. Tidak mengapa dengan demikian. Pertanyaan gua, Iya. Imam Ahmad bin Hanbal ini kok berani ngomong gini? Kira-kira ada dalilnya nggak itu? Nggak ada dalilnya. Kan nggak ada dalil. Iya. Ya berarti Imam Ahmad bin Hanbal ini melangkahi Rasulullah dong. Ya nggak sih? Nggak gitu dah. Udah nggak ada dalil, berani-beraninya beliau ngomong la ba'sa bidzalik. Nggak apa-apa itu. Nggak gitu. Beda dong nanti jadinya. Nggak gitu. Ini. Gini. Jadi gini nih. Gue kasih gambaran aja ya. Jadi gue pernah berkesempatan untuk umroh.
Umroh, terus gue tuh ke Raudhah. Di sana Rasulullah. gue tuh sholat hajat, sholat tobat. Udah gitu, habis itu gue berhajat lah di situ kan, memohon meminta. Karena itu memang sempit waktunya ya, dibatasin. Udah gitu, nah setelah selesai itu keluar Raudhah dong. Keluar Raudhah. Nah, gua itu pada saat itu aja tuh, saat keluar Raudhah itu nggak berani gua tuh jalannya tuh, gua jalan mundur gua. Kayak undur-undur. Iya. Kepala ke depan. Enggak dong, enggak. Gue jalannya mundur gini, set gitu. mundur. Nggak berani membelakangi makam Rasulullah SAW. Nggak ada dalil itu. Itu gini loh, itu sekelas gua, apalagi sekelas Ahmad bin Hambal. Tapi nggak ada dalil. Nggak ada. Coba lu bayangin aja gini. Nggak ada dalil, bid'ah, neraka. Nggak kayak gitu juga. Nggak kayak Iya gitu juga juga. ya, gini. Nggak gini. Kan gini. nggak mungkin Akimoto masuk neraka gara-gara menghormati Rasulullah jalan mundur. Ya, Ya juga ya. kekasih Allah. Ah. Allah aja cinta banget gitu. Dan gue berharap dengan gue menghormati orang yang dicintai Allah, gue dapat berkah. Salah nggak gue sih? Iya juga ya. Jadi ibaratnya Ah. kalau kita belakangi Rasulullah kan kita mohon maaf mempantati Rasulullah ya. Lah iya. Adab gue di mana? Dan lu pernah tahu nggak atau pernah baca nggak cerita tentang pohon kurma yang biasa menjadi sandaran Rasulullah SAW ketika dia itu berceramah? Pernah. Jadi Rasulullah SAW itu ketika dia itu berceramah sering kali menyandarkan tubuhnya itu di pohon tersebut. Dan pada saat itu ada jamaah yang mau membelikan Rasulullah SAW itu mimbar yang bagus. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia berceramah itu bisa terlihat langsung, maksudnya terlihat lebih tinggi gitu, Oh, semua bisa iya, nyimak iya, gitu iya. kan. Tahu nggak? Ketika tahu kabar tersebut, pohon tersebut itu tuh nangis. Dan nangisnya itu seperti anak bayi. Nangis, mesuk-mesuk kalau bahasa kami Aceh. Mesuk-mesuk tuh nangis. Gitu, sedih banget. Betul. Nah, Dan terus? Rasulullah SAW itu dalam kisahnya itu bercerita atau berkata, andai saya tidak menenangkan pohon ini, dia akan menangis sampai yaumul qiyamah. Oh, masya Allah. Nah, terus hubungannya? Pohon aja kayak begitu, man. Pohon aja kayak begitu gimana tuh? Pohon aja itu maksudnya cinta banget, sayang banget sama sesuatu yang apa ya, yang terdapat pada Nabi gitu, badannya Nabi, apanya Nabi, dia itu ya Allah cinta banget sampai. Terus kalau ada mimbar, beliau ini gak nyender lagi dong ke saya. Oh, iya. Jadi kayak merasa tanda Kayak hilang ya itulah. Ya kayak ibaratnya kemana keberkahanku? Nah, Dulu dia senderan iya. gitu. Jadi dia dan saya bisa bangga terhadap makhluk yang lain. Beliau SAW tuh nyender loh di saya. dia khawatir akan hilang berkah tersebut. Iya. Jadi pohon nggak perlu pohon nggak perlu minta dalil ya kepada Rasulullah ya. Mana dalil gua nggak boleh nangis gitu? Nggak perlu ya? Mana dalil bahwa ceramah di mimbar itu lebih baik dibanding bersandar di saya? Nggak perlu gitu. ya. Jadi cukup cara dia mencintai Rasulullah saja Iya. sudah menjadi dalil yang kuat ya. Iya. Di mana Rasulullah menenangkan pohon Iya. tersebut. Oke. Kalau kita mengatakan kita butuh dalil, kita cukup ulama lantas kita mengatakan berarti ulama tidak mengikuti dalil. Mana yang lebih mengetahui dalil tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, kita atau ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Tentu orang yang yang baik pasti akan mengatakan tentu Imam Ahmad jauh lebih memahami tentang dalil daripada siapa? Kita semua. Perhatikan. Tabarakallah. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama fulan Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Ya, Bandingan siapa? Enggak, saya tanya antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Ini kan saya sudah sebutkan tadi adab kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul.
Keren juga apa kata Ustadz Dio ya, yang kita kenal di PII ya. Oke, kita kenalkan dulu nih. Ustadz siapa yang tadi itu? Ustadz kita. Teman sejawat. Satu barisan garda apologet. Menyala darah cotoku. Iya, menyala darah cotoku. Nama beliau dengan kunyah Abu Zakaria. Iya. Nama beliau Ustadz Tamrin. Terkenal dengan akun apologet Ustadz Dio. Luar biasa, tepuk tangan. Masya Allah. Beliau tuh luar biasa. tabarakallah. Cuman dalam perdebatan yang penuh perdamaian dan khazanah mau'idah yang hasanah di sini yang luar biasa. Insya Allah Allah rahmati perdebatan ini. Masya Allah luar biasa. Di sini ada hal yang menarik. Apa tuh? Masalah Anissa yang tadi. Dan itu keren. Yang dibawa tadi Ustadz Dio ini. Ustadz Dio. Iza ta'arud. Tahu ta'arud? Apa itu ta'arud? Ta'arud itu apabila di antara dua ahli agama. Ahlu dzikri lah kita bilang. Misalnya nih aku. Terus ada Akimoto. Nah, di antara kita berdua ini sedang mengeluarkan pendapat soal syariat. Oke. Oke, Akimoto anggaplah sama seperti aku seorang mustahid. Akimoto mustahid, aku mustahid. Apa itu mustahid? Orang yang berfatwa. Nah, ketika kita berfatwa, kita beda pendapat. Kita beda pendapat. Nah, ketika kita beda pendapat, ta'arud, kata Ustadz Dio tadi bawa dalil apa? Nah, kembali ke Quran dan hadis. Quran dan hadis. Perdebatan ini ta'arud apa mutabik? Arti mutabik jalur yang sama. Kalau ta'arud jalur yang berbeda. Kira-kira ini jalur mutabik atau jalur ta'arud? Ta'arud ini. Ta'arud ya. Berarti di antara kubu Ustadz Tamrin ataupun Ustadz Dio kita dengan Ustadz Ajir yang saya idolakan dan juga Ustadz Faris juga saling ta'arud. Iya. Berarti penengah dan hakimnya siapa? Quran dan hadis. Quran Dan hadis. dan hadis untuk menunjukkan bahwa pentingnya untuk merujuk kepada hal tersebut. Betul. Sekarang di dalam Islam tahu nggak kenapa adanya mazhab? Kenapa itu? Karena ketika ta'arud kembali ke mana? Quran dan hadis. Dua-duanya kuat. Nangkep maksud aku? Imam siapa? Imam Syafi'i. Katakanlah dengan Imam Malik bin Hambal. Beda pendapat. Ta'arud. Pakai Anissa. Balik ke hadis dan Al-Quran. Ketika balik kepada hadis dan Al-Quran, dua-duanya sama-sama kuat jalur takhrij hadis dan Al-Quran. Sehingga jadilah mazhab. Artinya apa? Dua-dua disetujui. Dua-dua bukan orang ngomong ngalur ngidul. Dua-dua orang yang ngomong di atas standar dalil. Betul. Berarti dua-duanya itu tidak menyelisih Quran dan hadis berarti. Tidak ya? menyelisihi. Oh iya. Sehingga iya, dalam iya. mazhab itu ada ijma. Apa? Pendapat yang sama. Mutabik. Arti mutabik sama pendapatnya. Diterima secara ijma. Nah, ketika ada ta'arud, perbedaan, ditinjau oleh ulama setelahnya. Peninjauan pendapat. Ketika ditinjau, dua-duanya kuat. Sehingga diabsahkan pendapat ini kuat, pendapat itu kuat, maka jadilah mazhab. Keren. Nah, jadi dalam ta'arud Ustadz Dio tadi bilang ini antara dua kubu ta'arud. Maka kembali ke hadis dan Al-Quran. Benar juga apa kata Ustadz? Benar dong. Benar itu. Berarti Setuju saya. biar ada jalan tengah dong. Ya nggak? Hakim yang adil. Hakim yang adil. Oke. Saya bisa bacakan ini tabarruk ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya. Kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustaz Faris, ya kalau begitu mana dalil ya, larangan tabarruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustaz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, Masya Allah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan Ustaz? Ada beda antara takarrub dengan ibadah. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak Iya, tanya. antum Saya harus tidak tanya paham. antara takarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Tunggu Akimoto. Ada Oke. pertanyaan. Takarrub dan ibadah. Ini beda apa sama? Kira-kira takarrub dan ibadah. Enggak. Gue bingung. Enggak gini. Tuh. Enggak. Gue yakin sangat terperyakin lu tuh sudah paham.
Sosok nanya. Udah gue pro bego dah. Oke. Akimata, takarub dan ta'abud, kira-kira adakah perbedaannya? Jadi gini, anggap gue tuh murid lu. Jadi biarkan murid Bang Daman ini untuk menjelaskan antara takarub dan ta'abud. Oke. Jadi takarub itu kan akar katanya ya, dasar dari qarabah. Dekat. Oke. Iya, sesuatu yang mendekatkan. Dan kalau ta'abud itu dari kata abada. Abada. Iya, menghambakan. Terus bedanya? Ya, beda. Beda di mana? Bedanya Oh, gini. dari kata-katanya udah beda. Ya, dari kata-katanya. Oke, dari kata-kata udah beda. Oke, siap. Jadi man, Ah, takarub itu segala upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali ila musyrik. Kecuali hal-hal kepada kemusyrikan. Gitu loh. hal-hal yang musyrik. Iya, itu nggak boleh. Kalau ta'abud ibadah. Kalau ta'abud itu adalah tata cara kita untuk kita tuh menghambakan diri kepada Allah. Jadi basicnya nih kata Rasulullah SAW itu dalilnya bahwa semua ibadah itu haram. Ibadah haram. Iya, sampai ada dalil yang menghalalkannya. Gimana? Ibadah haram. Iya. Sampai ada dalil yang menghalalkannya, man. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini. Hindu nih beribadah seperti itu kepada Tuhannya. Teman-teman Kristen juga begitu. Beribadah kepada Tuhannya seperti itu. Nah, kita dilarang Beribadah. beribadah kepada yang itu gitu loh. Alasannya? Karena nggak boleh, alasannya banyak banget. Karena Allah tuh nggak seperti itu gitu. Jadi panduannya bagaimana cara kita tuh beribadah kepada Allah, kita tuh ada tata caranya, man. Sholat, bahkan sampai sujud pun itu tuh diatur. Oh, aku nangkap. Maksudnya tuh gini. Apa namanya tuh? Ibadah ini kan umum. Iya. Semua agama yang dituju Tuhan setuju nggak? Iya dong. Setuju. Untuk menunjukkan apa? Bolehkah kita beribadah seperti Hindu? Nggak atau boleh. seperti Kristen? Atau seperti ini? Sesuai dalil yang Akimoto bilang, boleh. Syarat. Ada dalil nggak yang membolehkan tuh? menghalalkan. Oh, jadi aku nangkepnya tuh gini Akimoto. Soal ta'abud ini dikekang mati agar Iya. tidak timbulnya tata cara penyembahan yang salah dan kepada Tuhan yang salah. Bener nggak? Betul. Sekarang gini, kita kembali misalnya yang ke kuburan tadi. Kuburan. Itu akan menjadi haram. Akan menjadi haram kayak gini. Wahai yang ada di dalam sana, Ya saya. yang sudah meninggal, Ya gua udah mati, ngapain lo kesini? minta rezeki, minta kaya, Gua minta udah mati duit. gak ada duit gua. Nah, terus gimana tuh? Nah itu mutlak itu, semua itu mengharamkan. Oh, yang kayak gitu haram. Ya haram lalu minta sama. Wah, NU haram nih ke kubur nih kata beliau. Gini, musyrik gitu kayak gitu. Lu minta sama mayit, nggak minta sama Allah. Oh, berarti orang yang ke kubur tuh salah. NU tuh nggak gitu. Oh, jadi gimana? Jadi gini, ya Allah, orang ini yang meninggal ini orang yang soleh. Orang yang mengajarkan kepadaku sehingga saya tuh paham bagaimana cara saya tuh mencintaimu. Bagaimana saya tuh cara mencintai nabimu, orang yang engkau kasih. Bagaimana saya paham halal dan haramnya. Oke. Dan andai kata ya Allah engkau tidak berkahi aku, dengan saya cinta terhadap orang ini, saya pun mengharapkan berkah dari engkau ya Allah terhadap apa yang saya lakukan terhadap orang yang engkau berkahi ini ya Allah. Oh, nangkepnya tuh gini, paham. Ada nggak orang NU minta ya buat teman-teman NU semua nih bisa diklarifikasi. Ada nggak sih orang NU tuh datang cuk ke Oh, kubur kuburan? minta uang gitu. Iya. Woi kubur. Saya mau kaya. Iya kubur. Itu- saya minta dosa saya yang lalu diampuni. Itu ujungnya pesugihan ya. Oh, kalau yang kayak gitu haram. Kalau kubur bagi uang. Kubur gua pengen sugih gitu. Itu haram ya? Ya haram lalu minta sama orang yang dia tuh boro-boro untuk ngasih kita. Dia tuh lagi sibuk sama urusannya. Lagi sibuk, entah dia lagi nerima nikmat kubur. Nikmat iya kan? ya? Iya dong. Iya kan? Dia akan
akan sibuk man. Gue aja kalau lagi makan sesuatu yang enak aja, kadang gue lupa ada mertua lewat ada apa. Oh makanya tunggu melalui landasan tadi yang Kimoto bilang bahwa semua perkara ibadah itu asalnya haram dalam Iya. artian agar kita tidak melakukan ibadah yang di luar yang diajarkan. Oh iya. Kan gitu sampai ada dalil yang menghalalkannya sebagai dalil kekangan agar kita tidak beribadah sembarangan, benar? Betul. Nah, sekarang berbicara masalah ibadah berarti wajib dalil. Wajib dalil. Kalau takarub kenapa ini tadi dari Ustadz Faris seakan-akan mengatakan bahwa takarub nih ya sebenarnya nggak perlu dalil. Itu Hakim tuh nangkep nggak kenapa? Ya, gini loh man. Kita tuh contoh gini deh, gue kasih contoh aja deh. Kalau definisi mulu kepanjangan soalnya. Oke, gimana tuh? Jadi misalnya tiap pagi nih ada kucing. Ada kucing nih. Ngeong gitu kan. Dan kucing itu anggap aja lah, katakanlah gue cinta sama kucing itu, gue suka kucing. Gue suka sama kucing. Dia tiap pagi datang ngeong, gue kasih makan. Oke, gue kasih makan. Gue berharap dengan Allah melihat saya cinta sama makhluknya, maka Allah menurunkan ridho dan berkahnya terhadap saya. Rutin nggak tuh? Kalau saya lakukan rutin, Ada dalilnya nggak? yang nggak ada man. Tapi Kok nggak ada dalilnya gimana? loh, apakah dengan menyebabkan saya cinta kepada makhluknya Allah menyebabkan saya itu Suka jatuh nggak? ke neraka? Lucu ya? Nggak logik juga ya? Kenapa lu di neraka? Saya ketemu Karena saya mencintai makhlukmu ya Allah. Allah juga mikir. Loh kan memang saya perintahkan untuk bukankah Rasulullah itu diturunkan sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Saya mengikuti Rasulullah SAW. Saya sebagai umatnya, saya paham Nabi yang diutus oleh Allah ini atau kekasihnya Allah ini menjadi rahmat. Datangnya Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya, makanya kayak aku bilang tadi nggak lucu juga di neraka. Kenapa lu kalau misalnya kayak di penjara ya? Oke. Kenapa lu di penjara bunuh? Cocok. Ya. Kenapa lu di penjara Maling. paksa orang? Ya. Cocok. Kenapa Ya. lu percaya? Gua sayang kucing. Ini ini aneh juga ya. Gue sayang kucing lu juga ya. Gak pantas. Tiba-tiba di neraka ditanya sama ditanya sama malaikat ya. Iya. Lu kenapa di neraka lu? Gua dulu di dunia sayang kucing. Gua Tiap ngelakuin pagi itu. rutin saya kasih makan tuh kucing. Terus gua nggak ada dalil sayang Iya. kucing. Gua di neraka. Iya. Malik Zamani langsung. Tuh, gue serius gak sih? Gua di neraka gitu ya. Iya. Berarti kalau kita berbicara masalah ta'abud, oke lah wajib dalil ya, Iya. agar kita tidak beribadah sembarangan. Berarti takarub ini boleh tanpa dalil? Ya boleh. Apa aja? Iya. Serius apa aja? Iya. Oke, nih gini. Ini ada pohon nih depan rumah gua, pohon mangga nih. Nah. Ada pohon mangga. Nah. Karena aku mencintai mangga dan sangat mencintai pohon mangga ini. Tiap pagi gua kasih dia sajian pisang, gua kasih menyan, gua kasih uang biar dia jajan. Ya boleh dong. Tujuan gua karena gua pengen keberkahan Allah yang ada pada pohon ini. Mungkin Allah cinta banget sama pohon ini. Nah, boleh dong kalau kayak gitu. Gua berharap dengan gua mencintai pohon, dengan gua mencintai makhluk Allah pohon ini. Ya gua kasih sajian buat jajan dia. Membuat gua diberkahi Allah. Boleh dong berarti. Man, Ya, gimana tuh? pohon itu nggak butuh gitu. Mau pohon butuh makan. Butuh sajian gitu. Enggak, dia butuh fotosintesis. Jadi yang lu lakukan itu ya apa ya, lu membuat suatu maksiat. Makanya gue bilang kayak gini, sorry bukannya maksiat, musyrik maksud gua. Musyrik. Jadi yang segala sesuatu itu boleh selama tidak mendekatkan lu terhadap kemusyrikan. Lo kayak gitu lo musyrik, lo lama-lama percaya bahwa bahwa pohon itu bisa mendatangkan bala terhadap lo nanti jangan-jangan. Oh iya aku ingat. Jadi itikad ya. Karena dalam Islam itu itikad kalau ada mempercayai kekuatan lain selain kekuatan Allah, Iya. maka itu syirik. Iya, dan gini, kalau lu cinta banget, sayang banget sama tuh pohon mangga, Rawat. lu bisa siramin dia, lu kasih pupuk, nggak perlu dia kasih sajian ngapain. Ya, gue kasih uang 50.000, mana tahu mau top up GoPay dia, gimana nih? Mau GrabFood dia. Ya nggak mungkin lah. Kalau bukan selesai, nggak usah kita diskusi. Pulang kita. Tapi kalau antum bilang ibadah dan itu ada indikasinya, Gus Ajir bawakan dalil, berarti kan ibadah. Secara tidak langsung kalian mengakui itu ibadah. Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu yang saya minta, Ustaz. Nggak ada lain.
Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Quran yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Gak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi saya tolong fokus. Ya, jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Saya sudah sebutkan tadi, Ustaz, bukan tabarruk ke tubuh Nabi atau benda yang pernah dipegang Nabi seperti mimbar dan seterusnya, bajunya. Bukan itu. Kita sepakat itu boleh bertabaruk di masa Nabi dengan badan beliau, dengan ini beliau, itu boleh. Itu dalilnya panjang kalau kita jelaskan di sini. Kalau memang anggaplah ini semua tadi kita tolak. Anggaplah ini semua tadi kita tolak. Mantap. Misal, apakah Anda kemudian berani mengatakan, oh, ya ulama yang kita sebut tadi, beliau semua salah berjamaah? Itu cacat logika, Ustaz. Nah. Silakan. Ustaz Rafa ya. Silakan, Gus. Artinya ulama-ulama ini, Zat, beliau tidak mungkin ngarang. Konsekuensi ketika kita menyalahkan, apalagi menuduh kafir, apalagi menuduh kuburiyun, antum akan menyematkan gelar itu ke beliau-beliau tadi. Oke. Apakah Anda berani mengatakan itu? Oke. Anggaplah riwayat ini bermasalah. Kemudian para ulama tadi tidak memberikan taklik, tidak mengomentari. Ini yang bermasalah, tapi saya bawakan aja lah. Berarti ulama-ulama tadi Anda tuduh khianat berjamaah. Ini kan konsekuensi kedua. Kalau ini memang sahih, kalau memang Anda katakan ini salah, berarti beliau-beliau salah berjamaah. Kan konsekuensi logisnya begitu. Kalau memang ini riwayat bermasalah, tapi beliau-beliau berani menyampaikan, berarti beliau-beliau khianat ilmiah. Kan begitu? Ya. Yang ketiga yang lebih ekstrim, kalau Anda dengan serta-merta menstempeli, mohon maaf, ini serius, orang-orang yang ziarah, yang tabarruk kemudian sebagai kuburiyun, ini sering. Ini teman-teman antum banyak, teman-teman Anda banyak yang melakukan itu. Dikit-dikit kuburiyun, ahli bid'ah, ahli syubhat. Ini bukan sesuatu yang remeh, Ustaz. Kalau Anda menyematkan itu kepada teman-teman yang bertabaruk, berarti Anda menyematkan gelar kuburiyun kepada beliau-beliau semua. Atau itulah yang beliau-beliau pahami tentang tabaruk, meskipun tidak sesuai dengan apa yang antum pahami. Nanti tolong dijawab, antum tambahkan dulu. Oke. Wah, luar biasa juga ya Kimoto ya. Oh iya. Daripada Gus Ajir yang mengkonter jawaban daripada Ustadz Dio atau Ustadz Tamrin ya. Cuman kan aku dapatin gap yang menarik di sini. Apa tuh? Gini. Selama ini Ustadz Tamrin ataupun Ustadz Abu Zakaria, Kuniahnya. ya, beliau itu pertama sahabat kita. Oh iya, jelas. Dan dengar kata-kata saya, wallahi demi Allah, beliau tempat kami kembali untuk menanyakan literasi keislaman. Setuju? Banget, sangat-sangat setuju. Beliau tuh salah satu sumber rujukan kita juga. Sumber rujukan, teman-teman. Jadi kita tuh ada sering nongkrong-nongkrongan gitu ya. Jadi beliau itu kalau di tempat nongkrongan itu, teman-teman, beliau itu kalau kita kebingungan dengan suatu hal, biasanya kita, Ustadz nih gimana sih Ustadz? Ustadz nih gimana sih Ustadz? Gitu kan. Dan beliau itu akan menjelaskan dengan gamblang. Jadi beliau itu termasuk orang yang kita ambil pendapatnya. Karena apa? Keluasan ilmu beliau. Ini benar-benar teman-teman, Ustadz Bayangin Dio ya, tuh kami lagi duduk. idola tuh. Kami lagi duduk, beliau, kami bertanya dan apapun masalah Islam, beliau langsung kasih matannya pertama. Oh iya. Dan yang saya tanyakan, pertama, jawab yang jujur demi Allah. Wallah. Apakah yang beliau kasih napak selalunya hadis dan Al-Quran? Enggak. Kadang selalunya beliau tunjukkan apa? Pendapat ulamanya. Betul. Di balik hadis yang apa biasanya? Iya. Iya kan? Iya. Sekarang di sini saya dapatin gap menarik, di mana ya menurut saya ya, dengan ini wallah, ini kejadian yang terjadi bahwa beliau itu selalu bawa pendapat ulama. Berarti mengidentifikasikan bahwa di sini beliau bukan nolak ulama. Enggak. Bukan Beliau tuh nolak Ahmad bin Hambal. Enggak ke sana. Coba ini proses identifikasi bisa benar bisa salah. Identifikasi Akimoto apa kira-kira? Jadi gini man, perspektif gue ya. Jadi Ustadz Dio Pratama ini atau Ustadz Tamrin ini tuh berkata bahwa dia itu tidak melarang untuk ziarah kubur. Oh itu di awal tadi. Beliau udah Di awal. bilang, beliau masalah bertabaruk kepada kuburan orang soleh. Tapi masalah ziarah semua sepakat. Iya. Bahwa boleh berziarah. Boleh. Sekarang beliau itu, lu ingat gak man, kalau dia tuh, kalau kita gini, kita tuh nanya sesuatu sama dia itu biasanya
Sebentar bang, saya cari referensikan yang terbaik dulu. Iya, beliau langsung buka Langsung Maktabah mikir, Syamilah iya, apa gitu kan. iya. Nyari terus. Oh ini yang ini, oh ini yang ini gitu kan. Dia Yang selalu- di bawah juga pendapat ulama kan biasanya. Iya, pendapat ulama. Nah, itu kenapa dia itu mencari dalil yang sahih agar kayak gini deh. Ingat gak waktu kemarin itu Maulid itu ngundangi siapa biduan kan? Oh, Maulid ngundang bukan. Baru aja kemarin Isra Mi'raj. Oh iya, Isra Mi'raj. Kan lagi viral itu. Nah, Isra sampai Mi'raj. klarifikasi kan akhirnya kan? Ngundang biduan teman-teman, sumpah. Nah, inilah Nah itulah makanya yang Ustadz Dio takutkan ya hal-hal seperti itu. Kitanya tuh belum mature, belum dewasa untuk bertabaruk, dipaksakan dewasa sehingga penyelewengannya lebih banyak daripada tabaruknya. Jadi ibaratnya gini, Ustadz Dio tuh kalau aku nilai kayak wajib dulu penguatan dari Rasulullah diizinkan agar masyarakat jangan gara-gara kita memberlakukan tiba-tiba terselewengkan oleh masyarakat. Contoh Isra Mi'raj ngundang biduan. Nah itu dia. Nah kalau seandainya nanti kita menyanyikan, oh ini ya Rasulullah baik banget kami mengadakan Isra Mi'rajmu, tapi yang diundang biduan, Nah pantas gak tuh kira-kira? nggak pantas. Nah itu dia. Sehingga butuhlah keabsahan untuk hal tersebut ya. Oh iya, makanya itu Ustadz itu suka yang sahih ya seperti itu. Karena apa? Dilihat polemik dinamika masyarakat itu terkadang belum dewasa terhadap itu. Niatnya tabaruk nggak taunya minta sama orang yang udah meninggal, itu gimana? Ya juga jatuhnya syirik juga ya. Nah, iya, itu jadi problem gini. Orang bermasalah dengan ekonomi itu oke, dia itu bisa kita bereskan gitu, istilahnya jalan keluarnya banyak. Tapi kalau bermasalah dengan akidah itu bahaya itu man. Iya bahaya. Jadi ibaratnya apalagi masyarakat kita yang masih punya pengaruh-pengaruh adat istiadat kuno itu yang paling bahaya nih. Sehingga adat istiadat itu kan kalau dalam Islam tuh al-adatum hakam. Apa itu adat itu bisa dijadikan hukum. Kenapa? Kalau adat itu tidak ada syiriknya. Tapi al-adat itu ghairu muhakkam, bahkan mahrumun, haram. Kenapa? Ketika adat itu menyelisihi syariat. Nah, jadi ibaratnya ziarah kubur bagi Ustadz Dio boleh nggak? Boleh. Boleh. Bagi salaf boleh. Boleh. Cuman masalah tabaruk ini kenapa ditekan wajib adanya yang sohih? Takutnya orang, woi mayat, gua mau sugih. Nah, ini yang bikin hancur nanti. Ya, itu dia. Terus tiba-tiba Isra Mi'raj ngundang ini, ngundang itu, yang nggak ada hubungannya dengan niatnya buat apa sih buat Isra Mi'raj itu kan? Apakah pantas disandingkan dengan hal-hal maksiat seperti ini? Oh, nggak pantas. Nah itu dia yang ditakutkan sama Ustadz Dio dan tim itu seperti ini. Karena apa? Lagi-lagi kitanya itu yang belum dewasa terhadap itu. Ya benar. Takut ada yang udah baku ternyata diselewengkan, itu juga menjadi hal yang bahaya ya teman-teman ya. Oke. Pesan ukhuwah penutup. Ikhwani rahimakumullah, sungguh pertemuan dan dialog semacam ini bukanlah ajang untuk menjatuhkan orang lain. Bukanlah ajang untuk kita merasa lebih baik dari golongan yang lain. Sungguh, ketika fanatisme dan subjektivitas kita dahulukan, maka Allah akan membuka mata atas keburukan saudara-saudara yang berbeda golongan, seakan tidak ada baiknya. Seakan mereka bukanlah muslim yang telah beriman dan bersyahadat yang harus dijaga martabatnya. Lalu fanatisme seakan menutup mata kita dari keburukan golongan kita sendiri. Seakan golongan kita yang paling sempurna, paling surga, dan seakan buta dan tuli dari kebenaran yang datangnya dari golongan yang kita anggap berseberangan. Masya Allah, luar biasa. Mantap. Luar biasa. Saya Akimoto ya. Kalau saya masuk surga, amin ya rabbal alamin, dan Amin, Akimoto, Allahumma saya akan amin. bersaksi di depan Allah mereka semua adalah ahli surga insya Allah. Wah iyalah. Masya Allah, saya akan bersaksi di depan Allah ini adalah asatis dan idola saya Iya. yang sangat pantas untuk berada di surga. Wah sangat Karena pantas. bayangin, ini kita di sela-sela malam ini masih ngopi nih. Saya yakin mereka tuh masih Sibuk buka kitab itu. buka kitab, Iya. mencari dalil, Iya. mencari literasi. Kepentingan mereka itu bukan kepentingan ini sih kalau menurut aku. Bukan kepentingan menaikkan nama pribadi, Enggak. tapi umat. Iya, kemaslahatan umat. Nah, kemaslahatan umat. Tapi di sini kita tahu nggak Akimoto? Kalau para ulama juga sering kayak gini dulu. Ada yang namanya ikhtilaf. Jadi teman-teman, ini bukan hal yang nggak pernah ada di Islam. Betul. Ya,
Itu ada. Nggak usah jauh. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kenal? Imam Rafi'i gurunya Imam Nawawi. Akan tetapi pendapat kalau berselisih paham antara Imam Nawawi dan Rafi'i, yang didahulukan Imam Nawawi. Alasannya, dan terjadi ikhtilaf dari kalangan muridnya Imam Rafi'i nanti dan banyak ulama-ulama yang sezaman mencari alasan kenapa Imam Nawawi lebih didahulukan. Agar tapi mereka saling berlapang dada dan berdamai hati. Karena mereka dapati relevansinya. Oh, ada yang masih orang merujuk ke pendapat Imam Rafi'i, monggo. Iya. Karena Imam Rafi'i juga nggak berbohong. Iya. Oh, ada yang mau merujuk langsung ke Imam Nawawi, muridnya, monggo. Karena Imam Nawawi juga nggak berbohong. Tahu nggak alasannya kenapa gimana? Apa tuh? Alasannya Imam Rafi'i masalah hadisah, tahu nggak arti masalah hadisah? Masalah hadisah itu hukum-hukum baru. Iya. Hukum baru. Dulunya bab salam, tahu salam? Salam itu nitip belanjaan. Nah, kalau sekarang jadi online shop. Nah, ibaratnya nitip belanjaan ini masa Imam Rafi'i. Online di bagian Imam Nawawi. Ini contoh ya teman-teman ya, bukan di Imam Nawawi udah ada online shop, bukan. Ibaratnya perbedaan zamannya, zaman Imam Rafi'i zaman salam. Zaman Imam Nawawi adalah zaman online shop. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya zaman Imam Rafi'i adalah zaman DVD. Era kita adalah era Imam Nawawi adalah era YouTube. Paham maksudnya? Paham. Hukum terus berkembang, dunia makin berkembang, hukum juga ikut berkembang, menyesuaikan. Itulah kenapa Imam Nawawi lebih didahulukan. Karena Imam Nawawi lebih ghalabah. Arti lebih ghalabah, lebih banyak PR-nya terhadap perkembangan zaman. Sehingga lebih banyak rujukannya, lebih banyak adillah yang dituju, lika-liku yang dihadapi. Sehingga para ulama berdamai hal ini, bahwa Imam Nawawi ini bukan pengen nolak gurunya, agar tapi Imam Nawawi di sini karena menyikapi zaman. Karena ibaratnya kalau hukum ini berlaku di zaman ini dengan versi yang seperti ini, mungkin nggak relevansi daripada pendapat yang seperti ini. Seperti itu, berdamai. Ini yang kita saksikan malam ini. Ini yang kita saksikan malam ini. Iya. Dan juga Man, lo lihat tadi nggak? Apa tuh? Itu mereka tuh semua tuh tawadu loh. Nggak ada yang saling menjelekan, nggak ada yang saling mencaci. Itu adab itu. Beda mau Oh, jauh. Beda sama debatnya bom sama si Malikil Amalak. Jauh. Sama Abu Boroni ya. Jauh. Bidat kau, Tuhan kau iblis. Beda jauh. Dan saya juga berdoa semoga Allah mudahkan mereka tuh masuk surga. Masya Allah. Mereka tuh luar biasa tawadunya mereka itu, Masya Allah. Jadi kita pun gini teman-teman, sebagai pemerhati juga kita ketika narasumber kita itu sudah dewasa, kita pun sebagai nonton tuh harus dewasa. Gak boleh kita tuh menjelekan, oh yang si A tuh kayak begitu, si B tuh kayak, nggak bisa. Kita harus dewasa. Menurut aku tuh beda jalur tempuhnya aja sih. Iya. Tapi tujuan sama, kemaslahatan umum. Betul. Kayak gini Man, misal ya ada perintah nih. Misal ada perintah dari siapa nih? Dari Nabi. Oh, dari Nabi. Nah, terus Nabi itu bilang, jemurlah pakaian, atau cara menjemur pakaian adalah ditaruh di bawah paparan sinar matahari. Oke. Nah, orang kayak Ustadz Dio dan timnya itu, dia akan mengerjakan, oh kalau kita itu mau menjemur, itu perintahnya di bawah paparan sinar matahari. Oke. Jadi kita harus bekerja dengan sesuai dalil. Di luar itu hati-hati, bisa ini Rasulullah loh, gitu ya. Iya. Takutnya tergelincir. Iya, takut tergelincir bisa, gitu Oke. kan. Nah, kalau teman-teman dari Gus Ajir dan kawan-kawan, perintahnya apa sih? Keringkan pakaian. Oh, oke. Bisa dia tuh ngeringin pakaian tuh misal di outdoor AC. Outdoor AC. Kan panas tuh, ngeluarin panas. Taruh pakaian di situ, set gitu kan. Tujuannya apa? Kering. Nangkap. Jadi gini, misal ada kondisi di mana ternyata mendung. Nggak ada matahari kan. Masa iya kita nggak ngejemur baju, kita nggak pakai pakaian. Nah gimana nih? Nah orang-orang seperti itu berpikir bahwa oh ini ada kemudahan, tetapi tidak menyelisihi. Jadi daripada umat nggak pakai baju, gitu kan?
Gak apa-apa di outdoor AC. Yang penting apa? Perintahnya keringkan baju dan paparan sinar matahari. Artinya ya dikerjakannya itu ya sampai bajunya kering. Tujuan matahari panas itu kan biar apa? Mudahnya untuk pakaian itu menjadi kering. Berarti orang yang berikhtilaf selanjutnya sebenarnya maksudnya sama. Maksudnya sama Jadi sebenarnya. ikhtilafnya nggak bisa nggak pakai matahari. Ya Ya terus. udah deh, nggak apa-apa, lapang dada. Yang penting baju gua kering. Iya. Baju lu kering nggak? Kering. Ya udah, ayo kita main bola atau ngapain? Itu sebenarnya teman-teman yang harus kita nilai. Iya. Yang harus kita nilai nggak ada yang wah ini seperti ini nggak ada. Oh ini salah ini. Oh ini gini. Oh si ini nggak bisa Jadi kita kayak lebih gitu. ke pakai kacamata yang mana aja. Iya. Kalau pakai kacamata agak gelap, reben, ya wajar mataharinya agak samar. Pakai kacamata putih kayak gini, ya wajar matahari nampak terang gitu teman-teman ya sekalian ya. Iya. Jadi perdebatan ini bukan untuk ini ya teman-teman. Seperti Gus Ajir bilang tadi, bukan ajang yang ini benar, yang lain salah, nggak ada. Ingat kata Rasulullah, selama di mulutnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh nggak bilang kafir? Enggak, jangan dong. Nggak bisa. Jangan dong. Nggak boleh kita kayak gitu. Nggak boleh. Fauzus sa'idi indahu fil adali kada sakiyun sumalam yantakili. Bahwa hak syakawah siksa seseorang dan hak fauzus sa'idi indahu fil azali kada sakiyun sumala yantakili. Fauzus sa'idi saadahnya seseorang. Apa saadah? Nanti Persaksian. dia bakal surga atau neraka. Itu semuanya kembali kepada Allah. Jadi ibaratnya kita nggak ada yang bisa ngejudge bahwa ini neraka. Oh nggak bisa. Kenapa kita menjudge? Kalau kita tanya Tuhan lu siapa, la ilaha illallah, kamu mau bilang setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah neraka? Karena gini, nggak bisa juga man. Karena gini, sungguh perkataan itu akan mencari pemiliknya. Oh. Jadi gini, Jadi tumbal. kafir lu, enggak, kafir lu. Jika ditujukan kepada orang itu ternyata itu tidak ditemukan terhadap itu, maka perkataan itu akan mencari ke atas. Siapa tahu ditemui di sini. Nggak ada juga. Oh mungkin di bawah, di bumi dicari juga ternyata nggak ada. Ketika ini tidak diketemukan di atas dan di bawah, maka dia akan kembali ke pemiliknya. Mencari tuannya. Kembali ke yang mengatakan. Nah, itu hati-hati. Nggak bisa. Oh kafir, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Hati-hati. Karena bisa jadi orang yang mengatakan itu perkataannya akan kembali terhadap terhadap siapa yang mengatakan. Sekarang gini juga man. Bukankah Rasulullah SAW itu bilang bahwa perbedaan di antara umatku adalah Rahmat. nah, Cuman nggak perbedaan dalam hal banyak Islam liberal dan gabrul. nah jelas itu mah beda. Sholat itu doa-doa doang, karena artinya sholat doa itu agak kampretos itu kalau yang kayak gitu. Karena apa? Arti ikhtilaf a'immah. Bukan istilah ikhtilaf gabrulah. Nah, A'immah. Arti a'immah yang kayak tadi tuh. Ustadz Tamrin. Ya. Ustadz Tamrin, Gus Ajir dan temannya Ustadz Tamrin dan kubunya. Itu luar biasa itu. Dua-dua yang mungkin kami berdua ini nggak pantas duduk di situ. wah sangat. Loh, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, ikhtilaf a'immah ini rahmat. Terkadang juga gini, kita tuh mudah untuk mengkomentari seseorang. Coba kita duduk di sana. Belum tentu bisa kayak gitu. Itu dibutuhkan bukan hanya nyali tapi pengetahuan. Jadi mustahil orangnya duduk di sana tuh tanda kutip orang-orang yang bodoh diutus untuk duduk di situ kan mustahil, nggak mungkin. Jadi ibaratnya ketika ada perdebatan pun nggak mungkin. Wah, ada tukang parkir nih diajak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang lagi ngulek cobek gitu kan. Lu besok debat ya mau ini? Nggak mungkin. Tiba-tiba bom lagi ternak babi diajak debat, nggak mungkin tuh kan? Nggak mungkin. Kalau Oten nggak apa-apa. Emang kita udah tahu tingkat gabrulnya ya. Cuma Iya. tingkat teman-teman kita di Muslim, lihatlah sendiri bagaimana kemudian berdebat di atas ilmu. Gitu. Nah iya. Karena ikhtilaf ini nggak terjadi sekarang. Dari dulu, dari masa ulama itu udah makanan sehari-hari itu ikhtilaf Iya, itu ya teman-teman ya. Oke, kesimpulannya tahu nggak teman-teman? Gini ya cara nilainya. Dua-duanya benar dan luar biasa. Kenapa saya bilang dua-duanya benar luar biasa? Seperti Akimoto bilang tadi, bahwa karena takut kehati-hatian melangkahi apa yang diperintahkan Rasulullah, maka berdirilah kubu Ustadz Tamrin. Iya, yang mengingatkan kita. Yang mengingatkan. Iya. Takutnya nanti karena minimnya paham sehingga keluarlah hukum-hukum baru. Sehingga ini yang dibenci Rasulullah karena tak pernah diajarkan. Nah, daripada kubu Gus Ajir
ya penilaian dan metodologinya berbeda. Karena ibaratnya gini, meninjau bahwa hadis, perkataan Rasulullah manusia biasa, Iya. sama seperti kita. Setiap perkataan pun pasti punya maksud. Setiap perkataan juga pasti punya arah. Setiap perkataan pasti ada fungsi dikeluarkan. Nah, fungsi, arah, tujuan itu juga ikut menjadi dalil. Saya bilang misalnya ke Akimoto, kalau aku lapar maka aku makan, itu dalil. Misalnya Rasulullah bilang, kalau aku lapar maka aku makan, itu dalil. Iya. Oke? Yang juga ikut menjadi dalil, kalau aku nggak lapar maka aku nggak makan, itu juga ikut jadi dalil. Iya. Maksudnya mafhum mukhabalah. Inilah paham NU, teman-teman, ataupun paham daripada Gus Ajir dan Ustadz Faris, bahwa paham kalau aku lapar aku makan itu dalil pokok, kalau aku tidak lapar tidak makan itu dalil furu yang keluar dari paham maksud ini. Dua-duanya adalah luar biasa. Mantap teman-teman sekalian. Jadi nggak ada yang perlu menilai ini salah itu benar, nggak ada. Dua-duanya adalah orang yang benar. Dua-duanya adalah orang yang membuang waktu demi kemaslahatan kita semua, insya Allah. Masya Allah. Kita doakan mereka dimudahkan. Amin. Ininya apa namanya itu urusannya. Amin. Allah. Dan mungkin di kemudian hari bisa lebih mencerahkan kita. Amin. Di dalam debatnya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke teman-teman, saya Daman Al-Mantiki Dan saya Kirios Moto. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Catat ilmunya. Ingat, ini bukan reaksi permusuhan. Ini terjadi karena dua-duanya saya idola. Pertama, Ustadz Tamrin, sang idola literasi Div Nongki. Aduh. Oke, ini idola kami. Kita tuh sama Ustadz Tamrin ini satu meja, kita makan bareng, ngopi bareng, ketawa bareng, itu masya Allah itu beliau. Oke. Dan kepada Gus Ajir dan Ustadz Gus Ajir, masya Allah, ilmu antum. Siap. Masya Allah, Anda luar biasa. Allah merahmati Anda, masya Allah. Oke teman-teman ya, jangan ada kolom komentar yang menilai seperti ini seperti itu. Tapi kolom komentar wujudkanlah jiwa ukhuwah yang saling erat, bukan saling membedakan dan saling berseberangan. Berdewasalah dalam berkomentar. Oke teman-teman, saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.